SD Umina sendiri selain punya program unggulan, program tahfidz, itu ada program unggulan lain apa di sana? Jadi selain program tahfidz, kami juga punya program unggulan penggalian minat dan bakat anak siswa. Seperti apa coba? Contohnya itu adalah program pentas seni yang diadakan 1 tahun 2 kali. Jadi semester 1 ada, semester 2 juga ada. Pentas seni itu gambarannya seperti apa ketika dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun? Jadi anak-anak menampilkan pentas penampilan. Kayak apa aja? Terserah mereka mau menampilkan apa. Jadi kadang ada tari, drama, terus kadang juga pembacaan puisi gitu. Kalau dulu masih bebas ya. Akhir-akhir yang terakhir ini 2 tahun terakhir ini ditentukan temanya. Jadi kalau yang terakhir kemarin yang pertama itu tentang Sunda. Gitu, tentang kebudayaan Sunda, entah itu nyanyiannya, tariannya, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir kayaknya Minang. Berarti temanya suku-suku gitu ya? Suku-suku, iya. Jadi biar mereka selain mengenal tempatnya, sukunya, juga mengenal kebudayaan suku tersebut. Gitu. Jadi lebih mengenalkan keragaman suku yang ada di Indonesia. Seperti itu. Keren juga ya. Selain program itu, Dek, selain program pentas seni, apa program lain juga yang ada di SD Umina? Selain pentas seni, kalau pentas seni kan untuk melatih keberanian anak-anak untuk tampil di depan umum, lebih ke mentalnya dan juga potensinya ya. Nah, kalau yang ada program lain yaitu ekstrakurikuler. Kayak apa itu contohnya? Ekstrakurikuler di kami itu ada banyak, 13 jumlahnya. Jadi tapi tidak harus semuanya diikuti siswa. Jadi memang sesuai maunya mereka, sesuai kemauan ya. Jadi kalau maunya di bahasa Inggris ya silakan di sana. Kalau mau rebana ya rebana, sesuai keinginannya mereka. Jadi ada apa saja bahasa rebana, terus kemudian ada dari olahraga juga ada, voli, tenis meja, bahasa Inggris, bahasa Arab. Terus ada palang merah anak juga, ada karya ilmiah, jadi kayak praktek karya ilmiah, praktek IPA lah. Sederhananya gitu. Dan masih banyak lagi. Dan yang paling banyak diminati oleh para siswa itu yang paling banyak itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris justru sampai 2 kelas gitu. Kelasnya. Iya. Jadi memang minat tertingginya ada di bahasa Inggris ya. Minat tertingginya di bahasa Inggris. Oke, Dek, berbicara tentang pendidikan karakter, yang mana sekolah atau lembaga pendidikan juga merupakan salah satu faktor terpenting yang bisa membentuk karakter bangsa melalui anak didik. Nah, apa pendapat Dek Yana mengenai sekolah sebagai salah satu faktor pembentuk pendidikan karakter anak? Kalau saya pribadi yang memang benar, sekolah sebagai salah satu pembentuk karakter anak. Tapi alangkah baiknya kalau dari rumah atau dari orang tuanya juga mendukung, ikut berpartisipasi dalam pendidikan karakter anak. Karena sebenarnya pilar pendidikan itu tuh ada 3. Apa sih? Jadi ada orang tua yang utama dan pertama, ini justru keluarga ya. Terus yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Jadi kalau mau potensi anak ini berkembang dengan baik, dengan maksimal, itu 3 pilar pendidikan itu harus saling bekerja sama, atau istilahnya sekarang itu saling berkolaborasi. Jadi sekarang tidak ada lagi istilahnya pasrah bongkoan kalau istilah Jawanya. Nah, jadi orang tua, masalah pendidikan bukan hanya urusan sekolah saja. Itu saya sangat tidak setuju. Karena di lapangan ketika saya sharing dengan guru-guru,
ketika dari sekolah lain pun, ketika ada forum dengan sekolah lain pun juga mengatakan anak yang sering dibimbing oleh orang tuanya dan dengan yang tidak itu potensinya beda sekali, perkembangan potensinya itu sangat berbeda dan itu agak signifikan perbedaannya. Gitu. Jadi perlunya pendampingan orang tua dalam proses pendidikan anak ya. Iya. Tidak hanya sekedar memasrahkannya atau tidak hanya sekedar memberikan tanggung jawab penuh kepada guru atau lembaga pendidikannya ya, Iya. tapi juga perlu peran lebih dari orang tua untuk mendampingi dan juga mengontrol karakter anak. Oke, yang terakhir deh, pesan untuk perempuan mengaji dan juga untuk para perempuan-perempuan pada umumnya dari Dek Yana. Pesan saya kayak orang penting pesan pesan saya untuk para perempuan khususnya teruslah belajar dan teruslah mengaji berapapun usia kalian, kalau perlu sepanjang hayat, karena kalau perempuan tidak punya ilmu ataupun agamanya, mereka akan kalah dengan perasaannya sendiri. Karena kan kita tahu perempuan lebih feeling ya. Makanya kalau mereka tidak punya pegangan ilmu dan agama, mereka akan kalah dengan perasaan. Jadi terus perlu mengasah kemampuan intelektualnya juga ya, karena justru perempuanlah yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi bangsa dari rahimnya sendiri. Oke, terima kasih sahabat perempuan mengaji, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga Dek Yana telah mampir di podcast kami. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.